Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dengan NIM 2005236292007. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial pemodelan pondasi footplant dan kolom pedestal beserta detailingnya. Nah, untuk langkah awal yang kita lakukan adalah membuka software Tekla Struktur, kemudian mengubah grid sesuai dengan ukuran yang telah kita desain sebelumnya. Caranya adalah klik 2 kali pada gridnya, kemudian ubah propertiesnya. Nah, untuk propertiesnya sendiri, untuk sumbu X pada koordinat, di sini saya menggunakan 2 kali 4000 mm. Kemudian untuk sumbu Y-nya sendiri, 2 kali 4000 mm juga. Kemudian untuk sumbu Z-nya, di sini saya menggunakan ukuran minus 1200 dan minus 1500. Kemudian untuk label sumbu X itu ABC, untuk sumbu Y-nya 1, 2, dan 3, dan untuk sumbu Z-nya sama seperti yang di atas, minus 1200 dan minus 1500. Kemudian pilih modify. Nah, maka grid akan berubah sesuai dengan ukuran yang telah kita masukkan tadi. Kanan, enter. Nah, kemudian setelah mengubah ukuran grid, langkah selanjutnya adalah menambahkan view untuk mempermudah kita dalam pemodelan fondasi yang akan kita buat. Caranya adalah pilih menu view, kemudian pilih new view, kemudian along grid lines, pilih grid. Nah, di sini kita akan memasukkan view 3D, kemudian grid 2, grid B, plane plus 0, kemudian dan yang terakhir adalah plane minus 1200. Setelah selesai, pilih OK, OK. Nah, kemudian setelah menambahkan view, kita akan membuat pemodelan kolom terlebih dahulu. Caranya adalah pergi dulu, ubah ke view 4, kemudian pilih menu concrete, kemudian pilih kolom. Nah, kemudian kita ubah dulu propertiesnya. Di sini kolom yang saya buat kebetulan berukuran 400 kali 400 dikali 1200. Nah, untuk profilnya sendiri sudah benar, 400 kali 400. Kemudian untuk topnya ini 0 ya. Nah, untuk bottomnya sendiri menjadi 1200. Setelah selesai, kita bisa klik pada grid di posisi yang tengah-tengah grid ini ya teman-teman. Kemudian pilih expand. Setelah selesai, kita bisa cek dengan cara pergi ke menu view, kemudian pilih switch to 3D or plane. Nah, atau kita bisa mengeceknya pada view 2, pada grid 2 juga. Nah, pas ya posisinya. Kita bisa kembali. Kemudian setelah selesai mengatur ukuran kolom dan posisinya juga, kita bisa membuat pondasi footplant. Caranya adalah pergi ke view 5. Nah, kemudian pilih menu concrete dan pilih menu footing dan foot footing. Kemudian kita bisa ubah dulu terlebih dahulu propertiesnya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan ukuran
pondasi foot plan yaitu 1200 kali 1200 dikali 300. Nah, ini untuk profilnya sendiri sudah benar. Kemudian untuk yang topnya sendiri ini menjadi 1200 dan untuk bottomnya menjadi minus 1500. Kalau sudah selesai, kita bisa klik pada tengah-tengah kolom. Nah, kita bisa klik kanan Enter untuk mengakhiri perintah. Kita bisa lihat atau cek dengan cara seperti yang tadi. Bisa pergi ke menu View, kemudian pilih Switch to 3D or Plane. Nah, atau bisa ke View 2. Sudah ya teman-teman. Kalau sudah selesai, kita bisa kembali ke View 4. Nah, kemudian sebelum lanjut untuk membuat detailing tulangan pada pondasi, kita dapat mengganti view agar pondasi yang kita buat terlihat transparan dan memudahkan kita dalam meletakkan tulangan pada posisinya. Nah, di sini kita bisa pergi ke view 1, 3D. Nah, di sini kan nggak terlihat nih pondasinya. Kita bisa klik. Nah, ini bisa diganti ya. Jadi 2000. Nah, setelah terlihat seperti ini, mohon maaf, kita bisa ubah view-nya dengan cara pilih menu view, pilih rendering, dan pilih part shape wireframe. Nah, setelah mengubah view tadi, langkah pertama pemodelan telah selesai. Selanjutnya adalah kita membuat detailing pada pondasi dengan memilih menu application dan komponen. Kemudian ketik 77. Pilih pad footing reinforcement. Kemudian klik pada pondasi yang akan kita beri tulangan. Kemudian kita bisa mengedit ukuran tulangan pondasi pada properties dengan cara klik 2 kali pada tulangan yang akan kita ubah ukurannya. Nah, di sini untuk ketebalan selimutnya pondasi sendiri kita bisa lihat atau mengacu pada SNI 2847 tahun 2019. Karena di sini pondasi ini dicor dan secara permanen kontak dengan tanah, maka selimut yang digunakan berukuran 75 mm. Kita bisa ubah 75, ini juga 75, yang terakhir juga 75. Kemudian untuk menu primary bar, di sini sama ya, tulangannya menggunakan diameter 16, kemudian untuk radiusnya 32, kemudian untuk yang spasinya menjadi 150. Kemudian untuk secondary bar, ini sama kayak tadi, hanya saja yang radiusnya menjadi 37,5 dan spasinya juga sama, jadi 150. Mohon maaf sebelumnya, untuk secondary bar menu ini untuk diameter tulangannya menjadi 13. Nah, kemudian pada menu laser bar, ukuran tulangannya menjadi 10 ya. Kemudian untuk tipenya sendiri kita menggunakan tipe yang ini.
Untuk spasinya, untuk yang pertama 75, kemudian yang kedua 50, yang ketiga yang N ini adalah 125. Untuk atributnya tetap sama seperti ini, tidak usah diubah. Yang ini juga udah tadi 13 ya. Kalau sudah selesai, kita bisa pilih modify, kemudian apply. Oke. Nah, maka tampilan tulangan akan menyesuaikan ukuran yang kita masukkan tadi. Kita bisa ubah dulu ya untuk view-nya, biar terlihat jelas tulangannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat detailing pada kolom pedestal. Caranya tetap sama, kita pilih menu application dan komponen, kemudian kita ketik 83. Nah, ini sudah. Kemudian klik pada kolom yang akan kita berikan tulangan. Sama ya. Kita pilih enter dulu untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita edit. Caranya sama seperti pondasi tadi, klik 2 kali. Kemudian, nah untuk menu main bar-nya, selimut yang kita gunakan, kita bisa lihat pada SNI 2847 tahun 2019. Kita pilih untuk paparannya sendiri, kolom ini terpapar cuaca atau kontak dengan tanah. Kemudian untuk diameter tulangan 16, kita menggunakan ketebalan selimut 40. Kita bisa masuk, kita ganti untuk ketebalannya 40. Kemudian untuk diameternya sendiri, kita pakai 16. Kemudian untuk menu bar N-nya, yang pertama ini jadi 1200. Ini juga 1200. 1200. Kemudian yang ini menjadi 200. 200. Nah, untuk tipenya sendiri sama seperti ini. Kemudian untuk radiusnya sendiri 90 sama 75. Dan ini 600, yang ini menjadi 150. Ini juga 150. 150. Kemudian untuk menu sidebar-nya, ini jadi 2. Kemudian untuk placing-nya kita bisa lihat ya. Seperti ini. Kemudian untuk menu stirrups-nya kita menggunakan spasi 100 untuk tumpuan 150 itu lapangan. Sama ini juga. Kemudian isinya ada 3. Nah, di sini diameter yang kita gunakan adalah diameter 10. Setelah selesai mengedit properties-nya, kita bisa pilih modify. Kita cek terlebih dahulu.
Kalau sudah sesuai, kita bisa pilih apply. Kemudian oke. Nah, setelah selesai ya, mengedit ukuran tulangan kolom pada penulangan kolom dan pondasi, maka tutorial ini bisa selesai. Sekian dari tutorial saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.